Kembali lagi bersama saya, di video kali ini saya akan menjelaskan hewan yang berkulit belang, yaitu zebra. Zebra, subgenus Hippotigris, disebut juga kuda loreng, adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Terdapat 3 spesies yang masih ada saat ini, yaitu zebra grevi, Equus grevi, zebra dataran E, quagga, dan zebra gunung E, zebra. Zebra merupakan bagian dari genus Equus seperti halnya kuda dan keledai. Ketiganya merupakan kelompok yang masih tersisa dari famili Equidae. Setiap individu zebra memiliki pola belang-belang yang khas. Terdapat beberapa teori mengenai fungsi dari belang-belang tersebut, dan teori yang paling banyak didukung oleh bukti adalah sebagai perlindungan dari gigitan lalat. Zebra menghuni bagian timur dan selatan Afrika, dan dapat ditemui di berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, daerah berhutan, lahan bersemak, dan daerah bergunung. Zebra adalah hewan pemakan rumput yang dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi tumbuhan bermutu rendah. Mereka menjadi mangsa singa dan biasanya melarikan diri ketika merasa terancam, tetapi mereka juga bisa menggigit dan menendang. Spesies-spesies zebra memiliki perilaku sosial yang berbeda-beda. Zebra dataran dan zebra gunung hidup dalam harem yang stabil dan terdiri dari seekor jantan, beberapa ekor betina, dan anak-anak mereka, sementara zebra grevi hidup sendiri atau dalam kawanan yang tidak memiliki ikatan erat. Dalam spesies yang memiliki harem, betina dewasa hanya berkawin dengan jantan dari harem mereka. Sementara itu, zebra grevi jantan membentuk teritori yang menarik betina, dan spesies ini juga bergonta-ganti pasangan. Zebra berkomunikasi dengan berbagai jenis suara, postur tubuh, dan raut wajah. Perawatan sosial memperkuat ikatan antar individu pada zebra dataran dan gunung. Belang-belang zebra menjadikan mereka sebagai hewan yang paling mudah dikenali. Mereka telah menjadi tema berbagai karya seni dan kisah di Afrika dan wilayah lainnya. Dalam sejarahnya, mereka diincar oleh kolektor hewan eksotis. Perut dan tungkai mereka berwarna putih jika tidak terdapat garis, tetapi moncongnya gelap dan kulit di bawah rambutnya berwarna hitam. Pola yang umum ditemui meliputi garis dorsal yang terbentang dari dahi hingga ekor. Dari situ, belangnya membentang ke arah bawah kecuali di bokong. Di bagian ini, setiap spesies memiliki pola khasnya tersendiri. Sementara itu, di dekat hidung, belang-belangnya melengkung ke lubang hidung. Belang-belangnya terbelah di tungkai depan sehingga menghasilkan belang bahu. Belang-belang di tungkai, telinga, dan ekor terpisah dari yang lain dan horizontal. Zebra juga memiliki pola yang kompleks di sekitar mata dan rahang bawah mereka. Setiap individu memiliki pola belang-belang yang khas seperti halnya sidik jari pada manusia, dan pola ini dapat diwariskan. Pada saat perkembangan embrio, belang-belang muncul setelah 8 bulan, tetapi pola-polanya mungkin sudah ditentukan pada minggu ketiga hingga kelima. Pada setiap spesies, terdapat suatu tahap selama perkembangan embrio ketika belang-belangnya tegak lurus dengan bagian dorsal dan terpisah dari satu sama lain dengan jarak 0,4 mm. Tahap ini berlangsung pada minggu ketiga perkembangan embrio untuk zebra dataran, 4 minggu untuk zebra gunung, dan 5 minggu untuk zebra grevi. Perbedaan waktu ini diduga berdampak terhadap perbedaan pola belang-belang di setiap spesies. Anak zebra terlahir dengan rambut berwarna coklat atau putih, dan warna coklatnya kemudian menjadi gelap seiring bertambahnya usia. Di alam telah terdokumentasi aneka bentuk dari mutasi yang terjadi pada rambut zebra, dari yang hampir seluruhnya putih hingga yang hampir seluruhnya hitam. Mungkin terdapat pula bentuk totol-totol putih dengan latar belakang hitam. Zebra albino telah ditemukan di hutan Gunung Kenya, dengan belang hitamnya menjadi keputihan. Sementara itu, quagga memiliki belang-belang coklat dan putih di kepala dan leher, bagian atas berwarna coklat, serta perut, ekor, dan tungkai yang berwarna putih. Belang-belang memungkinkan zebra untuk menyamarkan diri dengan lingkungannya atau menghilangkan garis bentuknya agar predator tidak dapat melihatnya sebagai suatu mangsa. Belang-belang zebra mungkin menjadi kamuflase yang baik saat malam hari ketika singa dan hiena aktif berburu. Ekologi dan perilaku. Zebra dapat berkelana atau bermigrasi ke daerah yang lebih banyak air. Zebra dataran tercatat telah bermigrasi sejauh 500 km antara Namibia dan Botswana, dan ini merupakan migrasi darat terpanjang pada mamalia di Afrika.
Saat bermigrasi, zebra tampaknya mengandalkan ingatannya mengenai tempat yang paling baik untuk merumput dan mereka juga dapat memprediksi kondisi suatu tempat beberapa bulan setelah mereka tiba. Zebra dataran lebih bergantung pada air dan hidup di habitat yang lebih mesik, habitat dengan kelembaban sedang, bila dibandingkan dengan spesies zebra lainnya. Mereka jarang berkeluyuran lebih dari 10-12 km dari sumber air. Zebra Grevy's dapat bertahan hidup selama 2 hingga 5 hari tanpa minum, tetapi mereka akan minum setiap hari jika terdapat sumber air yang berlimpah. Zebra gunung dapat ditemukan di ketinggian hingga 2000 meter. Zebra dapat menghabiskan waktu selama 7 jam per hari untuk tidur. Saat siang hari, mereka tidur berdiri, sementara pada malam hari mereka tidur berbaring. Mereka biasanya menggosokkan tubuhnya dengan pohon, batu, dan objek-objek lainnya, dan mereka juga berguling-guling di debu untuk melindungi kulit dari lalat dan iritasi. Zebra dapat berguling-guling sepenuhnya kecuali zebra gunung. Makanan utama zebra adalah rumput dan teki-tekian, tetapi mereka juga bisa mengonsumsi batang pohon, daun, tunas, buah-buahan, dan akar jika makanan kesukaan mereka sukar ditemui. Bila dibandingkan dengan hewan-hewan pemamah biak, zebra memiliki sistem pencernaan yang lebih sederhana dan tidak seefisien hewan-hewan tersebut. Walaupun begitu, mereka dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi tumbuhan bermutu rendah. Zebra dapat menghabiskan 60-80% waktu mereka untuk makan tergantung pada ketersediaan dan mutu tumbuhan. Zebra dataran merupakan pemakan rumput, pelopor, dengan memakan rumput bagian atas yang nutrisinya tidak sebanyak di bagian bawah sehingga membuka jalan bagi pemakan rumput lain. Predator utama zebra adalah singa. Macan tutul, cheetah, dubuk, hiena coklat, dan anjing liar Afrika tidak terlalu menjadi ancaman bagi zebra dewasa. Buaya Nil juga dapat memburu zebra yang berada di dekat air. Zebra mempertahankan diri dengan menggigit dan menendang. Ketika terancam oleh singa, zebra akan melarikan diri, dan jika tertangkap mereka tidak mampu mengalahkan hewan tersebut. Kecepatan lari zebra dapat mencapai 68,4 km per jam. Struktur sosial. Zebra memiliki dua jenis struktur sosial. Zebra dataran dan gunung hidup dalam kelompok keluarga yang tetap dan tertutup yang disebut harem. Harem terdiri dari seekor jantan, beberapa betina, dan anak-anak mereka. Kelompok ini memiliki daerah jelajah homerange, mereka sendiri yang mungkin bertumpang tindih dengan daerah kelompok lain, dan kelompok ini juga cenderung nomaden. Zebra-zebra jantan membentuk dan memperbesar harem mereka dengan mengambil betina muda dari harem kelahiran sang betina. Kelompok ini tetap stabil bahkan ketika jantannya mati atau digantikan oleh jantan lain. Zebra dataran juga hidup dalam kelompok visi-fusi. Mereka berkumpul menjadi kawanan yang besar dan mungkin akan membuat subkelompok yang stabil untuk sementara waktu sehingga individu dapat berinteraksi dengan zebra dari luar kelompoknya. Di antara spesies yang memiliki harem, perilaku semacam ini hanya ditemukan pada primata-primata seperti gelada dan babun hamadryas. Komunikasi. Saat berjumpa untuk pertama kalinya, atau setelah sempat terpisah, zebra saling menyapa dengan mengusap dan mengendus hidung satu sama lain, dan kemudian mereka akan saling mengusapkan pipinya, menggerakkan hidung di sepanjang tubuh, dan mereka kemudian dapat mengusapkan dan menekan bahu mereka dengan satu sama lain dan menempatkan kepala mereka di atas tubuh zebra lain. Ritual perjumpaan ini biasanya dilakukan di antara jantan anggota harem ataupun teritorial, atau antara jantan-jantan lajang yang sedang bermain. Reproduksi dan pengasuhan. Pada spesies zebra dataran dan gunung, betina dewasa hanya berkawin dengan jantan di dalam harem. Sementara itu, zebra Grevy's bergonta-ganti pasangan dan jantannya memiliki testis yang lebih besar untuk kompetisi sperma. Biasanya seekor betina melahirkan seekor anak yang dapat berlari dalam waktu beberapa jam setelah lahir. Zebra yang baru lahir akan mengikuti segala hal yang bergerak sehingga sang induk tidak akan membiarkan zebra betina lain mendekati anaknya sampai sang anak sudah mengalami perakaman imprinting, dengan pola belang, bau, dan suara sang induk. Itulah penjelasan hewan zebra yang memiliki kulit belang. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda.